Rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat sudah tidak menerima pasien positif COVID-19 tanpa gejala karena tingkat ketersediaan pasiennya sudah mencapai 70%. Mulai hari ini hanya pasien yang memiliki gejala yang akan dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet. Lalu seperti apa kondisi di sana? Langsung kita bergabung dengan reporter Yasin Idris. Yasin, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Baik, ini kalau secara akumulasi untuk semua tower yang digunakan untuk ruang rawat inap di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini sudah mencapai hampir 70%. Nah, ini kalau secara normalnya tidak boleh lebih dari 70%. Untuk itu makanya saat ini di rumah sakit yang ada di Wisma Atlet ini sudah tidak menerima lagi pasien dengan tanpa gejala. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi ke depannya, sebab diprediksi akan ada lonjakan pasien mengingat kita pada Desember lalu kita masih dalam posisi libur panjang, yaitu libur Natal dan juga libur Tahun Baru. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Pusat Kesehatan TNI atau sekaligus di sini menjabat sebagai Koordinator Rumah Sakit Darurat COVID-19 dengan Bapak Maijen Tugas Saratmono. Pak, selamat sore Pak. Sehat Pak ya? Selamat sore, alhamdulillah sehat-sehat. Sehat Pak Mas. Tugas, oke, Pak Tugas, ini kan informasinya saat ini sudah hampir penuh Pak. Lah seperti apa Pak? Ini rinciannya sehingga tidak menerima lagi untuk pasien tanpa gejala di Wisma Atlet ini Pak. Ya, yang dulunya kita di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini ada 4 tower. 2 tower dulunya adalah digunakan untuk yang bergejala, 2 tower lagi adalah yang tanpa gejala. Namun dengan waktu terus bertambah, kasus-kasus bertambah, kemudian kita lihat bahwa semakin ke sini gitu ya, pertambahan yang bergejala lebih besar dari yang tanpa gejala. Yang dulunya adalah tanpa gejala lebih besar. Nah, ini akhirnya kita harus ambil strategi atau putuskan bahwa kita fungsikan nanti ke depan adalah memang betul-betul untuk yang bergejala. Sehingga yang tanpa gejala kita alihkan untuk di tower 8 dan 9 di Pademangan sana. Jadi ini sesuai dengan rapat terakhir dengan Bapak Kepala Satgas juga, Ketua Satgas, memang polisinya seperti itu. Dan kita saat ini fungsikan betul bahwa 4 tower ini untuk yang bergejala. Dan kita lihat huniannya saat ini kita 69,70% ya. Dan dari 5.994 bed yang ada di 4 tower ini. Jadi saat ini masih ada 1.816 bed dan betul-betul ini kita harus atur sesuai yang masuk dan yang keluar sehingga nanti kita harapkan betul-betul ini bisa memberikan pelayanan yang baik untuk kasus-kasus yang mungkin kita antisipasi juga setelah libur biasanya 2 minggu ke depannya akan terjadi suatu peningkatan kasus ya. Berarti prediksinya baru terdeteksi untuk yang setelah libur Natal Tahun Baru ini 2 pekan dari sekarang Pak ya? Seperti yang kita alami yang waktu yang lalu ya, mulai dari yang Juni, kemudian Agustus, kemudian Oktober kemarin gitu ya. Oktober awal November ternyata 2 minggu kemudian akan meningkat sampai saat ini ya. Dan kita betul-betul antisipasi dan sudah tentunya ada arahan-arahan yang betul-betul harus kita lakukan antisipasi untuk 2 minggu depan ya dari setelah libur panjang ini ya. Nah, Pak, untuk tower 8, 9 sama 10 kira-kira kalau digunakan semua bisa menampung berapa Pak untuk antisipasi pasca liburan ini Pak? Ya, seperti yang di tower 4 dan 5 paling tidak ada kita harapkan 3.000-an pasien ya di sana. Kita bisa nampung yang tanpa gejala. Selain itu tentunya koordinasi juga dengan Dinas Kesehatan DKI atau Provinsi DKI yang mereka juga sudah menyiapkan hotel-hotel untuk isolasi mandiri. Jadi ini saya kira bisa secara koordinasi dengan baik akan bisa layani dengan baik OTG maupun yang bergejala ya. Pak Tugas, ini kan yang dengan gejala tentunya untuk levelnya sendiri ada yang rendah, sedang, bahkan tinggi. Nah, otomatis kalau misalnya dia sudah dengan gejala yang berat ini kan membutuhkan perawatan yang intens, ruang ICU. Bagaimana kesiapannya Pak? Ya, kita di sini sesuai dengan konsep awal dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku sampai saat ini, kita akhirnya siapkan ICU yang transisi di sini. Dan ICU transisi artinya menyiapkan sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan. Dan kita tahu semuanya bahwa rumah sakit rujukan di DKI juga ini huniannya sangat tinggi, kalau tidak salah 80%.
ini menjadi suatu problematik sendiri di Wisma Atlet ini, sehingga kita betul-betul ICU transisi ini juga kita akan perbanyak gitu ya. Yang tadinya 5 kemudian kita perbanyak 10, dan kemarin juga arahan dari Ketua Satgas kita perbanyak lagi, mungkin ada 20 atau 30 nantinya, sehingga kita betul-betul bisa memberikan waktu untuk penanganan yang berat sebelum dirujuk ke rumah sakit rujukan, yang kita tahu ICU-nya sangat-sangat sulit untuk mendapatkan itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tugas atas waktunya untuk pemirsa TV One Pak. Kami doakan semoga selalu sehat Pak ya dengan tim yang bekerja di sini Pak ya. Ya, oke. Baik, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Itu tadi perbincangan dengan Pak Tugas. Tentunya kita juga mengharapkan semua masyarakat untuk lebih tertib menjaga protokol kesehatan ini, sebab jika kita lalai kita juga akan ikut menyusahkan tenaga kesehatan yang sudah berjuang sejak awal tahun lalu. Sementara itu, Andrew Sirah. Yasin Idris, informasi langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.